Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Teman-teman yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang teknik menyisipkan tanda panjang dan tanda titik di bawah huruf pada proses transliterasi kalimat Arab ke dalam kalimat Latin. Langsung saja untuk bisa memulai pekerjaan tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu dalam program Microsoft Word yang kita gunakan, ini apakah sudah terinstall font Time New Arabic atau belum. Nah, bila kita belum mendapati font Time New Arabic dalam daftar font di dalam Microsoft Word, maka silahkan dilakukan instalasi dengan cara mendownload font tersebut dari internet. Dari hasil downloadan tersebut silahkan diklik 2 kali untuk proses instalasi. Maka dalam beberapa detik font Time New Arabic akan masuk dalam program Microsoft Word yang kita gunakan. Nah, untuk membuat atau menyisipkan tanda panjang ini kita menggunakan beberapa tanda atau simbol yang ada di dalam keyboard kita. Ada dua macam tanda atau simbol yang berbeda ketika kita membuat tanda panjang, tergantung yang kita sisipi tanda panjang itu apakah huruf kapital atau huruf kecil. Bila kita akan menyisipkan tanda panjang pada huruf kapital, maka kita menggunakan tanda atau simbol lebih kecil, ya, yang di dalam keyboard kita terletak di sampingnya huruf M, ya, tanda lebih kecil seperti ini, ya. Saya tulis dulu ini sebagai tanda untuk, ya, tanda panjang untuk huruf kapital. Kemudian bila yang kita sisipi tanda panjang itu adalah huruf kecil, maka kita menggunakan simbol sebaliknya, yakni lebih besar. Ya. Jadi tanda ini untuk membuat tanda panjang untuk huruf kecil. Kemudian selain tanda panjang, kita, ya, dalam proses transliterasi juga biasanya kita menggunakan tanda titik. Tanda titik di bawah huruf. Ya, misalnya huruf H. Nah, itu bila kita transliterasi ini kan menjadi huruf H titik bawah. Maka untuk menyisipkan tanda titik bawah itu kita menggunakan tanda atau simbol kurung kurawa, ya, yang terletak di sampingnya huruf P di dalam keyboard kita. Ya. Ini kurung kurawa buka, ini berarti untuk membuat tanda titik bawah pada huruf kapital. Kemudian tanda kurung kurawa tutup, ini untuk membuat tanda titik bawah pada huruf kecil. Nah, kita sebetulnya masih ada dua tanda lagi yang bisa kita gunakan untuk membuat sisipan, yakni membuat tanda titik di atas huruf, ya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak perlu menjelaskan itu karena itu tidak kita gunakan di dalam pedoman transliterasi kita. Nah, nanti bila suatu ketika Anda ingin membuat tanda itu karena kebetulan
harus menggunakan pedoman transliterasi yang lain, maka silakan Anda gunakan tanda slash dan tanda garis lurus, ya, seperti ini, di sampingnya kurung kurawa itu. Ini untuk membuat tanda titik di atas huruf. Nah, berikutnya kita coba menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol tersebut di dalam proses transliterasi kita. Yang pertama, ini kita misalnya menjumpai kalimat Arab, ya. Kalimat Arabnya saya tulis dulu. Misalnya al-jami'ah, al-islamiyah, al-hukumiyah. Kemudian satu lagi misalnya al-imam asy-Syafi'i misalnya, rahimahullah. Cukup 2 kalimat saja misalnya. Kemudian berikutnya kita lakukan proses transliterasi, ya. Yang butuh kita cermati adalah dalam proses transliterasi ini kalimat Arabnya harus betul terlebih dahulu, sehingga ya tanda panjang pendeknya sesuai, kemudian nanti beberapa huruf yang membutuhkan tanda titik bawah ini juga sesuai dengan yang kita kehendaki, ya. Sehingga yang perlu dipastikan proses transliterasi itu adalah kita mengetahui, ya, kalimat Arabnya secara benar, ya. Baru setelah kalimat Arabnya dipastikan benar, ya, proses transliterasi dari kalimat Arab ke Latin, ya, dari huruf Arab ke Latin ini kita lakukan, ya. Ini bila kita transliterasi menjadi seperti ini. Al ini harus kecil karena hanya kata sambung saja. Al-jami'ah, ja-nya panjang. Al-islamiyah, al-hukumiyah. Nah, ini kita butuh titik bawah di dalam huruf H ini. Jadi kita gunakan kurung kurawa. Al-jami'ah, al-islamiyah, al-hukumiyah. Kemudian kalimat yang kedua, al-imam asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i tetap ditulis al. Rohi, kha, titik bawah lagi, rohimahu Allah. Oke. Nah, transliterasi sudah selesai. Nah, maka bagaimana supaya tanda-tanda atau simbol-simbol ini menjadi tanda panjang dan tanda titik? Maka langkah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan cara memblok kalimat ini, ya. Kalimat ini diblok, lalu kita rubah fontnya menjadi Times New Arabic, ya, maka secara otomatis tanda-tanda atau simbol-simbol tadi menjadi tanda panjang dan tanda titik. Nah, namun bila kita menghendaki font yang kita gunakan itu bukan font Times New Arabic, karena biasanya kita terkendala ketika menulis jurnal itu harus menggunakan font standar atau font resmi yang digunakan oleh jurnal tersebut misalnya, ya. Misalnya kita harus menggunakan font Times New Roman, atau kita harus menggunakan font Book Antiqua misalnya, ya. Saya coba rubah Book Antiqua misalnya. Nah, ini simbol-simbol tadi akan kembali seperti semula. Ya, ini fontnya Book Antiqua. Nah, apakah simbol-simbol ini nanti bisa menjadi tanda panjang dan tanda titik, tetapi fontnya tetap Book Antiqua?
Ya. Jawabannya tentu bisa, tetapi nanti tekniknya agak sedikit berbeda dengan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah silahkan ya cari menu replace. Replace itu ada di sini, di pojok atas ini. Bila tidak muncul di sini, maka silahkan Anda pencet keyboard Anda ya. Yang pertama pencet tanda kontrol, kemudian ditahan, terus setelah itu pencet huruf H ya, seperti ya tercantum di sini. Replace itu sama dengan kontrol dan huruf H ya. Nah, setelah Anda klik ya akan muncul menu find and replace ini. Nah, dari dua kolom ini, kolom find word dan replace with, ini silahkan diisi bergantian dengan simbol-simbol atau tanda-tanda yang kita maksudkan untuk membuat tanda panjang dan tanda titik tadi ya. Satu persatu kita mulai misalnya dengan tanda lebih besar, ini untuk membuat tanda panjang pada huruf kecil. Nah, setelah itu ya, setelah find word dan replace with kita isi dengan simbol-simbol ini, berikutnya silahkan diklik more, kemudian format, font. Nah, di dalam kolom Latin text ini silahkan dicari font Time New Arabic. Setelah itu di OK. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya tanda lebih besar ini kita replace dengan tanda yang sama, tetapi ya replace-nya ini menggunakan font Time New Arabic. Jadi yang kita replace hanya tandanya ini, bukan fontnya. Yang di replace hanya tanda lebih besar ini, ya sama-sama tanda lebih besar yang melekat pada font Book Antiqua tadi, kita replace dengan tanda yang sama tetapi menggunakan font Time New Arabic. Jadi sekali lagi yang di replace itu hanya tandanya atau simbolnya ini ya. Jadi dipastikan untuk mereplace-nya adalah Time New Arabic itu pada kolom replace with, bukan find word ya. Nah, setelah ini kita sudah siap mereplace tanda ini supaya menjadi tanda panjang tadi. Caranya bisa satu-satu. Kalau replace ini nanti hanya akan mereplace satu tanda. Kalau replace all berarti seluruh ya tanda yang ada di dalam satu file itu nanti secara otomatis akan terreplace ya. Nah, ini bisa kita terapkan ya. Misalnya kita bisa memiliki tulisan dengan jumlah halaman yang banyak sekali ya. Misalnya buku, satu buah buku itu bisa mencapai ratusan halaman misalnya. Nah, dengan replace all ini nanti seluruh tanda ini akan secara otomatis di-replace menjadi tanda panjang. Kita coba. Nah, di sini berarti ada 10 tanda yang sudah di-replace. Nah, kita lihat ini ya, ja-nya ini sudah menjadi panjang. Dan ini fontnya tetap ya Book Antiqua. Ya. Yang kedua, misalnya ada tanda kurung Kurawa tadi. Kurung Kurawa kita replace juga ya. Karena ini font untuk mereplace sudah ada, tidak perlu lagi kita buka format font ya. Cukup ini saja kita replace lagi. Nah, ada 2 tanda yang terreplace. Kita coba cek. Nah, hasilnya seperti ini. Masih ada satu lagi, kita ulangi lagi. Ya, tanda kurung Kurawa tutup. Replace all, ada 2 replacement. Oke, close. Nah, jadi semua tanda tadi ikut terreplace. Ya, kecuali
Ini tadi karena memang kita belum melakukan replace untuk tanda lebih kecil ini. Nah, ini sudah terreplace ya. Kalau kita klik, ini fontnya tetap Book Antiqua, tetapi tanda-tanda panjang dan tanda titik bawah ini juga bisa tersisip di dalam kalimat yang menggunakan font Book Antiqua ini. Nah, sehingga ya, ketika kita menghendaki font apapun, kemudian kita mau menyisipkan tanda panjang atau tanda titik, ini kita bisa melakukan ya. Jadi tidak harus kita blok kemudian fontnya menjadi Times New Arabic, tetapi kita bisa memilih font apapun ya dengan hanya mereplace tanda-tanda yang kita butuhkan tadi, tanda panjang maupun tanda titik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.